Kalau secara kasarnya packing adalah manajemen menata ruang dalam tas. Supaya apa? Bertujuan agar semua barang kebutuhan kita masuk dalam tas itu dan meringankan kita. Itu sih tujuan packing itu. Kenapa? Makanya kadang-kadang orang-orang pegiat alam bebas mengatakan bahwa packing itu seni. Ya memang itu seni. Kan tidak, karena packing itu perlu latihan juga, nggak langsung bisa. Dengan berbagai model carrier yang ada, nah, bagaimana sih cara packingnya seperti itu. Kalau manajemen waktu ini juga beda subbab, ini sudah beda subbab semua. Cuman secara kasarnya manajemen waktu adalah merinci atau membagi-bagi, memplotkan jam-jam itu dengan kegiatan kita. Contoh jam 3 kita akan bangun sampai jam berapa, jadi ada target. Kita tidak molor di gunung, tidak juga kurang di gunung. Makanya itu informasi tentang gunung, tentang berapa jam sih, medannya bagaimana sih, itu sangat penting untuk mempengaruhi manajemen waktu. Nah, untuk manajemen perbekalan langsung ya, manajemen perbekalan. Perbekalan itu logistik, berbeda dengan peralatan. Peralatan itu perlengkapan. Kalau perbekalan itu logistik. Kalau perbekalan itu kita, kalau packing perbekalan itu secara idealnya kita harus menulis menu dulu. Kalau kita udah dapat waktu, nah kira-kira berapa hari, di situ kita rinci perbekalannya. Nah, hari pertama kita makan ini, sarapan ini, makan siang ini, makan malam ini. Tapi yang terpenting adalah bergizi. Biasanya kan pendakian, kita makan mie saja. Iya. Oke, boleh lah, boleh. Cuman tidak dianjurkan. Karena aktivitas yang berat membutuhkan energi yang banyak juga, membutuhkan kalori yang banyak juga. Ada sebenarnya rumus untuk menghitung berapa kalori yang diperlukan, tetapi mungkin bisa dibahas di session lain waktu. Mungkin Mas Alif mau menambahkan yang packing, manajemen waktu atau perbekalan. Cukup sih kalau untuk perbekalan. Mungkin Ya kasar tuh. Mungkin peralatan bisa Ya dijelaskan. kalau peralatan ya itu pasti perlu lah. Kita mungkin tidak terlalu berkaitan dengan waktu sama ini, tidak terlalu berkaitan. Ini beda ya dari peralatan. Yang utama kita emang harus memanajemen apapun itu kebutuhan kita sendiri dari secara pribadi dan secara kelompok. Itu karena itu juga mendukung untuk keamanan kita dalam pendakian. Safety yang lebih terutama ya kebutuhan kita. Karena setiap orang ya juga memiliki kebutuhan beda-beda. Ini bisa itu bisa contoh maksudnya perbekalan peralatan pribadi. Ya peralatan pribadi ya seperti kasarnya yang menunjang keamanan. Ya sleeping bag itu juga perlu sebenarnya. Terus seperti jaket itu yang harus kita bawa secara pribadi. Terus apalagi ya? Untuk sepatu itu harus dia spesifikasinya gimana? Bolehkah sepatu yang untuk jogging gitu atau harus sepatu gunung memang? Kalau menurut saya secara pribadi ya, ini saya harus pendapat pribadi sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, asal itu maksudnya masih layak untuk mungkin poolnya masih bisa dibawa ke gunung, itu nggak apa-apa menurut saya. Mungkin faktor keamanannya lebih berkurang dari faktor keamanan. Soalnya daripada memakai sandal sisi lain kan iya, itu untuk kehangatan juga ya, untuk kehangatan kita. Menurutku nggak masalah. Sepatu juga, terus ada lagi mungkin celana. Ya, celana tidak disarankan menggunakan jeans. Kenapa? Karena jika jeans itu basah, itu kan juga nanti menyangkutkan pada mountain sickness atau penyakit gunung. Iya. Nah, itu susah kering, juga berat. Menambah beban. Juga gini, bahan jeans itu kalau dingin, dia bisa tambah dingin. Emang gitu, itu saya rasain kayak gitu. Ya, pokoknya berat lah. Disarankan ya pakai ini celana-celana ya, training atau kargo mungkin dengan bahan ripstock yang ada apa detailnya kotak-kotak gitu. Itu sih yang utama. Sarung tangan juga perlu. Itu kalau gunung-gunung yang tinggi itu kita juga perlu sarung tangan. Cadangan baju. Cadangan baju. Nanti cadangan baju minimal kita membawa 2-3 lah. 2-3 pasang baju. Karena apa? Jika kita berkeringat,
kita kan jalan kan berkeringat kan sedingin apapun itu kalau kita pasti jalan berkeringat. pasti kan panas kan keringat pasti keluar. Nah itu tidak disarankan untuk digunakan karena tadi ada mountain sickness, nanti ada namanya hipotermia, penurunan suhu secara tiba-tiba kan, makanya itu cadangan. Jadi sesampainya kita di camp, makanya manajemen waktu itu sangat penting mempengaruhi. Oh kita sampai camp di sini jam segini, nah jam segini tuh biasanya suhunya gimana atau sedang dingin-dinginnya gunung tersebut, maka dari itu kalau Kita- pakaian ini berkeringat kita harus segera ganti, lebih baiknya ganti terus menghangatkan badan sih. Itu untuk pribadi. Oh, jadi itu kan tadi yang untuk pribadi kan. Ya, untuk yang perlengkapan kelompok itu seperti tenda terus dan lain-lain tuh bagaimana untuk spesifikasinya? Mungkin sekarang kan ada peraturan-peraturan gunung yang baru di masa pandemi ini kan. Itu untuk mengakalinya gimana? Iya. Saya pengen Kalau menurutku ya, kelompok lah. dari spesifikasi yang tenda harus dibawa, ya nggak ada khusus sih. Yang penting tenda itu, ya kalau Normal, sarankan normal. lebih enak double layer yang penting, double layer. Ya karena dari sisi itu, sisi kehangatan juga keamanan, rembasan air itu dia lebih baik daripada yang one layer. Nah kalau untuk mengakalinya dari ini, ya kembali kita etika itu kita harus taat aturan gimana pun ya diusahakan mengikutilah aturan yang ada di situ, tetap kita ikuti. meskipun kita tidak tahu tujuannya mereka membuat aturan itu apa, kita harus apa ya dia membuat kita bertamu ya ikuti aja, dia punya pertimbangan kok di sana. peralatan ini juga ada tenda ya, contohnya tenda kelompok. Nanti kita bisa manajemennya kalau kita mendaki per kelompok, otomatis peralatan kelompok kita harus membagi rata. Oh mungkin ada teman-teman yang kuat itu, oh kamu membawa tenda saja. Nah packing tenda juga nanti ada caranya, tidak langsung, biasanya kan tenda kan ada Ada tempatnya kan. Nah tempatnya. itu kalau bisa dipisahkan Misalkan dengan frame dengan layarnya dipisahkan agar mengurangi tadi kapasitas tas carrier. bawaan Ada kompor lapangan, kompor portable. Sekarang kan banyak modelnya kompor portable. Ada yang Terangia atau berbahan bakar spiritus, ada yang kompor gas dengan 2 macam, atau ada yang anti badai kayak kuncup kembang itu kan. Iya. Ada yang kotak. Terus ada lagi apa ya? Flysheet mungkin, flysheet itu sebagai pendukung sih menurut saya. soalnya Ya, selalu harus dibawa. setebal apapun tenda pasti rembes ya, Pasti rembes. karena ada Menurut saya tingkat. mau kayak apa ya pasti rembes, makanya Nah, itu flysheet kita itu, bisa kita jadi raih flysheet. ini tenda kan, contoh ini tenda. Nah flysheet itu gunanya untuk menutup tenda agar tidak terkena hujan, karena ini lapisan lilinnya ya yang Lilinnya lebih tebal. Oh tadi juga kurang yang peralatan pribadi, itu yang paling penting sebenarnya jas hujan. Oh iya, jas Entah hujan. panas entah hujan, kita harus membawa Kita jas harus hujan, karena bawa. gunung ya bukan gunung sih, karena kita bertamu di tempat orang lain, otomatis kita nggak tahu di sana keadaan bagaimana. Terutama di gunung kita nggak tahu keadaan gunung itu bakal besok bisa siang ini panas tapi tiba-tiba nanti malam hujan, tidak ada yang tahu, makanya kita harus mempersiapkan dengan matang. Apalagi gunung-gunung kan ada ya beberapa itu yang emang susah dilihat cuacanya, kadang-kadang berkabut atau badai atau apa itu nggak tahu, nggak bisa Kita kalau kata orang-orang itu merbabu itu seperti itu. ya. Merbabu seperti itu. Merapi juga katanya juga kayak gitu. Center juga penting karena kita pasti melewati malam di sana. Center itu penting. Terus yang terpenting mungkin power bank untuk mengecas HP atau HT untuk alat komunikasi. Apalagi Nggak cukup. Oh, jadi kan itu kan tadi materi sebelum atau pra pendakian kita gitu kan. Ada yang saya bingungkan ini dari kata porter. Ini sebetulnya porter ini apa sih? Terus tugasnya bagaimana? Mas Alif juga. Itu porter itu bagaimana tugasnya? Terus porter itu penjelasannya kayak gimana gitu mas?
Porter itu ke kuli ya. Kuli aja dikeren-kerenin gitu. Ya kan Bung Riza kalau Mungkin kalah juga seperti- ya mungkin dia seperti kuli gitu. Kalau di bahasa-bahasa pendaki, porter itu seperti membantu membawa beban lah. Iya. Membantu Kuli angkut lah gitu. Bahasa kita ya, kuli angkut. memudahkan teman-teman yang Ke- kurang kuat atau Iya. tiba-tiba ada masalah di Mungkin ada perjalanan, masalah. kita bisa membawakan atau membantulah selama perjalanan. Sama itu. perjalanan. Ya enggak sebenarnya tugas porter enggak itu doang. Karena dalam pendakian ya namanya kita bareng-bareng segrup pasti ada apa kita saling membantu ya. Enggak cuma hanya sekedar membawakan. Ini kan kasarannya ya. Kita bahas sebagai itu. Lalu bedanya dengan mountain leader atau mungkin di bahasa-bahasa kota, enggak kota sih apa ya. Biasa itu tour leader lah, tour leader seperti tour leader kan. iya. Kalau beda, menurut pengalaman saya bedanya itu dengan porter itu mountain leader itu sebenarnya cuma menjelaskan. Oh ini loh, mungkin histori dari gunung tersebut, mungkin peraturan-peraturan dari gunung tersebut, mungkin apa ya yang bisa ditaati di gunung ini. Lalu gunung ini khasnya apa sih? Ada apa aja di gunung ini? Vegetasinya mungkin. Oh ciri khasnya gunung ini tuh, contoh kita ambil Lawu. Oh ciri khasnya warung tertinggi di Pulau Jawa. Ada Nah, makanan pecelnya, khasnya pendaki. Lalu ada sabananya. Lalu ada bulak peperangan, yaitu suatu lembah yang katanya dulu sejarahnya tempat perang. Ada candi Cetho barang, candi Cetho juga di sekitarnya mungkin ada candi-candi lainnya. Itu si mountain leader tugasnya seperti itu. Tetapi kalau kita ngomongin tentang gunung dan grup, otomatis kan saling membantu tadi. Iya. Kan? Saling melengkapi, saling membantu, saling membackup, saling melengkapi lah. Jadi sama-sama belajar ya, di gunung itu sama-sama belajar. Bukan siapa yang lebih unggul, siapa yang oh saya pernah mendaki ini semakin banyak. Justru kita harus saling banyak belajar. Menambah jam terbang juga, menambah pengalaman juga. Jadi setelah saya melakukan sesi tanya jawab dengan mountain leader dari Laika Adventure yaitu Mas Reza dan porter dari Laika Adventure yaitu Mas Alif, saya mengambil kesimpulan ada 4 poin. Yang pertama ada mental yang harus dipersiapkan, yang kedua juga fisik harus dipersiapkan, yang ketiga adalah pengetahuan dasar yaitu di dalamnya ada tentang packing, manajemen waktu, manajemen perlengkapan dan manajemen peralatan serta informasi gunung. Dan yang terakhir yaitu adalah etika. Gimana cara kita beretika ketika ingin mendaki gunung, termasuk menghargai adat istiadat setempat dan peraturan di daerah setempat. Oke. Mungkin sebelum ditutup teman-teman atau kawan-kawan yang menonton ini ingin menyampaikan kekurangan atau mungkin kita ada kekurangan, bisa memberi masukan atau memberi tambahan juga karena kita di sini sama-sama belajar. Iya. Bukan menggurui atau gimana, kita sama-sama belajar. Ada kritik mungkin nggak apa-apa, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita insya Allah jawab lah. Jadi kita di sini cuma berdiskusi tentang apa yang kita tahu dan mungkin ada yang nggak kita tahu bisa ditambahkan ya. Iya. Gitu. Jadi makasih buat orang yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saya ingatkan lagi, kita di sini cuma berdiskusi. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan atau ada yang lebih berpengetahuan lagi bisa langsung DM IG Laika Adventure atau langsung komen aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu, Mas. Oh. Ya, aku yang Nah, tapi itu kopi tempur kan, kopi khas Jepara itu kan. Oh iya, ini kopi tempur Mas. Ini berasal Wah, dari desa mantep tuh. Tempur di daerah Jepara. Oh. Di lereng Gunung Muria. Wah, gitu ya. Mungkin Lalu ya mungkin bisa dicoba. oh iya, Coba Bung. Ini baku apa ya? Ada 3 varian.
kopi tempur, yaitu Robusta, Kapulga, dan Arabica. Yang ini saya bawakan yang Robusta, Mas. Besok kalau kita ketemu lagi ya, mungkin ada Arabica atau Kapulga, saya bawa ke sini ya. Tapi kita nggak promosikan karena nggak ada bungkus. Enggak lah, ini kita cuma karena kita bangga kita punya kopi Ini produk lokal. Tapi ini tembakau mana ya, Mas? Oh, kalau itu ini yang saya Maksudnya rasanya itu ada khas gitu. ini tembakau dari daerah Silung, Kabupaten Bantul. Jogja. Iya, di provinsi Oh, DIY. dusun Silu yang Selo Pamero itu kan. Oh iya, Kecamatan Silupamelo.